Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM, LPPL, Radio Suara Madiun. Bersama saya Deka, inilah Madiun This Week selengkapnya. Upaya pemerintah Kota Madiun mempertahankan zero corona di Kota Pendekar akhirnya pecah. Kota Madiun terkonfirmasi 1 positif corona pada Rabu 6 Mei kemarin. Berikut konfirmasi lengkap Wali Kota Madiun terkait 1 warga positif corona tersebut. Pada malam hari ini ada berita bahwa Kota Madiun yang sampai kemarin itu zero, untuk malam hari ini ada hasil tes klaster Gemboro yang rumahnya Pandian. Kemarin tes pertama negatif, tapi untuk sore tadi tes kedua positif. Oleh karena itu, khususnya pada teman-teman pers, Kota Madiun yang selama ini bertahan, sore tadi kita ada klaster luar yang rumahnya Kota Madiun dari Dinkes dinyatakan positif. Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Madiun yang saat ini sedang melakukan aktivitas di luar rumah atau berkerumun untuk dipersilakan segera pulang ke rumah masing-masing. Bagi yang masih membandel, kami tidak segan-segan akan menyemprot dengan pemadam kebakaran. Upaya pengetatan langsung dilakukan pemerintah Kota Madiun setelah munculnya 1 kasus positif COVID-19 di Kota Pendekar. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kota Madiun kembali menggelar razia serentak di 3 kecamatan. Masyarakat yang masih membandel langsung dilakukan penyemprotan dan hukuman di tempat. Razia juga ditujukan untuk PKL dan warung makan. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi terkait pembagian sembako terdampak COVID-19 akan hadir setelah yang satu ini. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 kembali melakukan penyisiran setelah adanya 1 orang terkonfirmasi positif corona di Kota Madiun. Penyisiran dilakukan serentak di 3 kecamatan pada Kamis 7 Mei malam kemarin. Seperti yang terlihat di wilayah Kecamatan Mangharjo ini, tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, BPBD, PMI hingga relawan tersebut menyisir sejumlah tempat yang kerap untuk menongkrong dan berkerumun. Tempat yang dituju juga berdasar laporan dari warga terkait banyaknya warga yang masih membandel dan tidak menggunakan masker saat di luar rumah. Tim yang berangkat sekitar pukul 8 malam itu mulai menyisir dari kawasan alun-alun Kota Madiun. Tim lantas menyisir ke warung kopi di samping tangkis bantaran. Benar saja, masih banyak warga yang ngeyel. Parahnya, kebanyakan dari mereka beralamat luar Kota Madiun dan mereka langsung diminta untuk pulang. Tim juga menyisir hingga ke daerah pinggir kota termasuk Ring Road. Hal itu menyusul adanya balap liar sehari sebelumnya. Petugas kembali menemukan kerumunan remaja di Ruko Rado. Sejumlah remaja yang sedang berolahraga tersebut langsung diminta untuk membubarkan diri. Sama seperti sebelumnya, kebanyakan berasal dari luar Kota Madiun. Mereka yang terazia diberikan pengarahan dan himbauan. Petugas juga tak segan melakukan penyemprotan dengan mobil damkar jika himbauan tidak diindahkan.
Tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Madiun juga menggelar razia di Kecamatan Kartoharjo, Kamis 7 Mei malam kemarin. Seperti halnya di 2 kecamatan lain, razia juga menyisir masyarakat yang tidak memakai masker saat keluar rumah, serta berkerumun dan warung makan dengan layanan meja kursi. Razia merupakan upaya memperketat pemakaian masker dan social distancing usai adanya 1 kasus positif di Kota Madiun. Bukan hanya sosialisasi dan himbauan, tim juga melakukan penyemprotan di tempat kerumunan. Seperti yang terlihat di Pasar Sriwijaya ini, petugas langsung melakukan penyemprotan ke sejumlah tempat kerumunan warga. Razia juga ditujukan untuk warung dan pedagang kaki lima. Pemerintah Kota Madiun setidaknya tidak melarang pedagang untuk berjualan. Hanya waktunya dibatasi. Aktivitas jual beli hanya diperbolehkan sampai pukul 9 malam dengan tidak memberikan layanan meja dan kursi serta tikar untuk duduk. Makanan atau minuman yang dibeli harus dibungkus untuk dibawa pulang. Kebijakan itu sejatinya sudah sejak beberapa minggu kemarin dan sudah sering disosialisasikan. Namun nyatanya masih ada saja yang melanggar. Rencana memperketat pemakaian masker dan social distancing usai adanya 1 kasus positif di Kota Madiun bukan isapan jempol belaka. Tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Madiun kembali turun ke jalan Kamis 7 Mei malam kemarin. Bukan hanya sosialisasi dan himbauan, tim juga melakukan penyemprotan di tempat kerumunan sebagai shock terapi. Hal itu seperti yang terlihat di Kecamatan Taman ini. Razia memang terbagi di 3 kecamatan secara serentak. Tim yang bertugas di Kecamatan Taman langsung menyasar trotoar di Jalan Abdurrahman Soleh. Trotoar di sana memang masih sering digunakan remaja untuk nongkrong. Mereka yang nongkrong langsung diminta bubar, sedang tempat nongkrongnya langsung disemprot agar tidak digunakan kembali. Penyemprotan juga dilakukan di seputar bundaran taman, lapangan olahraga gulun, dan lain sebagainya. Penyemprotan dinilai efektif agar masyarakat tidak nongkrong dan berkerumun. Petugas juga memberikan hukuman di tempat kepada mereka yang masih nongkrong dan tidak pakai masker. Pelanggar yang kebanyakan usia remaja itu diminta untuk push up. Dilarang untuk melakukan kerumunan bagi warga masyarakat yang tidak ada kepentingan. Kemudian harus memakai masker. Jadi apabila ini nanti ditemui untuk 3 hari ke depan masih melakukan, terpaksa akan dilakukan tindakan. Sehingga harapan kami untuk Kota Madiun biar tetap kondusif, wabah COVID-19 ini tidak akan menjadi lebih besar lagi, karena memang di Kota Madiun sudah ada positif 1 orang, jangan sampai ini bertambah. Sehingga langkah-langkah dari Satuan Gugus Tugas ini diantaranya adalah melakukan pencegahan dengan melaksanakan kegiatan seperti pada malam hari ini. Razia masker dan kebijakan social distancing tidak hanya menyasar pembeli di warung kaki lima, namun juga masyarakat yang berbelanja di mal. Tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Madiun juga merazia sejumlah mal Jumat 8 Mei malam kemarin. Supermarket untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari memang masih diperbolehkan buka, tak terkecuali di mal. Namun, masyarakat banyak yang tidak patuh saat berbelanja, yakni segera pulang dan tidak bergerombol. Karenanya petugas menyisir sejumlah mal untuk menertibkan masyarakat. Pemerintah Kota Madiun memang meningkatkan kewaspadaan dengan semakin melakukan pengetatan terkait penanggulangan COVID-19. Hal itu menyusul munculnya 1 kasus positif corona beberapa waktu lalu. Berbagai upaya dilakukan agar kasus tidak bertambah. Pemerintah juga mengambil tindak tegas dengan melakukan penyemprotan bagi yang membandel dan hukuman push up. Selamat siang Bapak. Siang Bapak. Dari mana Bapak? Saya dari Jakarta Bapak. Loh, kok pulang? Sudah tahu larangan mudik? Sudah Bapak. Loh, tidak pakai masker pula. Pakai dulu maskernya Pak. Lupa Ibu. Ya, karena Mas sudah sampai di sini, nanti kalau sampai di rumah nanti ikuti aturan yang ada di Madiun nggih. Nanti kalau tidak taat peraturan, urusannya dengan Bapak Dua ini ya.
Istriku, aku pulang. Loh, putuku mulai. Aku mulai. Wow, putuku. Ganteng ini. Dilarang mudik. Jika terlanjur mudik, ikuti aturannya. Pembagian sembako sebagai penanganan dampak sosial COVID-19 di Kota Madiun terus berlanjut. Seperti sebelumnya, Wali Kota Madiun Maidi menyalurkan sembako sambil bersepeda. Pembagian sembako juga dilakukan sejumlah guru PGRI Manguharjo kepada guru dan staf honorer untuk wilayah Kecamatan Manguharjo. Kegiatan penyaluran bantuan berupa sembako oleh Pemkot Madiun kepada masyarakat yang membutuhkan terus berlanjut. Tak hanya dilakukan di kantor kelurahan, Wali Kota Madiun Maidi juga mengantarkan langsung ke rumah-rumah warga. Salah satunya seperti kegiatan yang dilakukan oleh orang nomor 1 di Kota Madiun itu pada Selasa 5 Mei 2020. Sembari bersepeda sore, Wali Kota bersama jajarannya berkeliling di wilayah Kelurahan Ngegom, Kecamatan Manguharjo untuk memberikan sembako kepada warga. Menurut Wali Kota, proses pembagian sembako memang dilakukan secara berkala. Pemkot terus menyeleksi para penerima bantuan. Harapannya tidak ada bantuan yang tumpang tindih atau warga membutuhkan namun tidak dapat bantuan sama sekali. Bagi warga yang terlewat dari pendataan, Wali Kota menghimbau mereka untuk mengajukan permohonan bantuan ke posko sembako atau disertai dengan surat pengantar dari RT.
Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada Sabtu 2 Mei dimaknai oleh Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Cabang Manguharjo Kota Madiun sebagai momentum untuk mewujudkan solidaritas antar anggota dengan cara membagikan paket sembako kepada tenaga pendidik dan non-kependidikan honorer atau yang saat ini disebut upahan. Total bantuan diberikan kepada 116 tenaga pendidik dan non-kependidikan upahan yang ada di 19 SD, 7 SMP, dan 3 SMA dan SMK yang berada di lingkup wilayah Kecamatan Manguharjo. Bantuan paket sembako ini didapat dari uang kas ditambah donasi dari masing-masing anggota PGRI Cabang Manguharjo. Bantuan paket sembako yang berisi beras sebesar 2,5 kg, minyak goreng 1 liter, gula 2 kilo, dan teh ini diberikan langsung kepada para tenaga honorer di halaman SDN Pangungangan 2 Kota Madiun. Dirinya berharap melalui bantuan ini dapat meringankan beban mereka yang penghasilannya berkurang akibat pandemi ini. Berbagi tak hanya menjadi perkara berapa besar sumbangan yang diberikan atau kepada siapa bantuan itu disalurkan. Lebih dari itu, berbagi bisa diwujudkan dengan apa saja dan terpenting bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Seperti yang dilakukan Fikri Hasan, warga Jalan Turi, Kelurahan Oro-Oro Ombo. Sejak awal Ramadan, tiap pagi dirinya menyiapkan puluhan paket sayur mayur. Sayur mayur itu diletakkan di meja depan teras rumahnya. Siapapun yang membutuhkan bisa mengambil langsung sayuran di meja tersebut. Kurang lebih Fikri menyiapkan 30 hingga 40 paket sayur mayur yang berbeda jenis tiap harinya. Dalam satu paket itu berisi lengkap bahan masakan untuk satu jenis masakan. Melalui tindakan kecil yang dilakukannya, bisa bermanfaat untuk sekitar dan bisa memberikan inspirasi orang lain untuk membantu kepada sesama yang membutuhkan. Kita berusaha, kita bisa bermanfaat buat orang lain itu ya. Jadi sebenarnya hal kecil pun bisa kita lakukan gitu kan, nggak perlu jauh-jauh karena prinsip saya saudara kita terdekat itu kan tetangga kita. Sebagai masyarakat kita masih berpikir hari ini apa yang bisa dimasak gitu kan. Nah, terbesit dari situ karena hanya saya menginginkan ya berarti saya keluarga itu juga harus bergerak. Wilayah Kota Madiun tercatat mengalami deflasi memasuki bulan Ramadan kali ini akibat adanya pandemi COVID-19. Kota Pendekar mengalami deflasi 0,19% pada April lalu. Informasi ini akan kami rangkai dengan gelaran operasi pasar di Kelurahan Kanigoro berikut ini. Tetapi sebelum itu, informasi terkait masker fashion berikut ini patut untuk Anda simak. Penyebaran virus corona rupanya turut menginspirasi pegiat fashion di Kota Madiun. Tak hanya baju dan hijab, kini juga ada masker manja, yakni masker kain dengan hiasan brokat, payet, dan pernik-pernik yang cantik. Salah satunya seperti masker manja buatan Anderwatining Susanti, warga Jalan Jalak 4, Kota Madiun. Sejak sebulan lalu, pengelola butik Trisanti ini telah memulai pembuatan masker unik tersebut. Perempuan yang akrab disapa Santi itu menuturkan, pembuatan masker manja dilakukan agar para pegawainya tetap bisa bekerja dan berpenghasilan. Pasalnya, selama masa pandemi corona, permintaan menjahit baju semakin berkurang. Jadi ide ini kami dapatkan dari Instagram, kemudian dari saya lihat di rumah ini banyak banget bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi mau ndak mau kita harus bergerak karena supaya menghasilkan suatu produk yang disuka oleh konsumen. Tak hanya masker berpayet, Santi juga memproduksi masker bordir. Harganya pun bervariasi, mulai Rp20.000 hingga Rp35.000. Proses penjualannya pun dilakukan secara offline dan online. Hingga saat ini peminat masker manja semakin meningkat. Bahkan, Santi mampu menjual 100 hingga 120 produk per pekan.
baik untuk digunakan sehari-hari maupun persiapan Lebaran mendatang. Operasi pasar atau OP di Kota Madiun sedikit berbeda di tengah pandemi COVID-19 ini. OP yang biasa berlangsung di pasar, kini berganti di kantor-kantor kelurahan. Sistem yang digunakan juga berbeda. Masyarakat wajib melakukan pemesanan barang kebutuhan yang akan dibeli terlebih dahulu. Itu seperti yang terlihat di kantor Kelurahan Kanigoro pada Rabu, 6 Mei kemarin. Artinya barang kebutuhan yang di-dropping Bulog Madiun sesuai dengan pesanan masyarakat, baik jenis maupun jumlahnya. Masyarakat yang sudah memesan tinggal mengambil sewaktu-waktu setelah barang ada di kelurahan. Lurah Kanigoro Sumiran menyebut hal itu dilakukan untuk menghindarkan dari kerumunan. Masyarakat tidak harus mengambil di hari pengiriman barang dari Bulog, tetapi dapat mengambilnya besok, lusa, atau di hari lain. Sumiran menambahkan pihaknya sudah menginfokan terkait OP tersebut kepada masyarakat sebelumnya. Mereka yang ingin beli cukup memesan lewat ketua RT masing-masing. Data yang terkumpul di RT lantas diberikan ke kelurahan untuk diteruskan ke Dinas Perdagangan Kota Madiun. Selanjutnya dinas langsung berkoordinasi dengan Bulog untuk jadwal pengiriman. Sedang sistem pembayarannya bisa kolektif di ketua RT atau langsung melakukan pembayaran saat pengambilan di kelurahan. Kami dapat surat dari Pak Sekda Kota Madiun untuk operasi pasar di tiap-tiap kelurahan. Berhubung ada COVID-19, sistem operasi pasarnya lewat Pak RT di full untuk pesanan sebagai berikut seperti beras, seperti minyak, seperti tepung terigu. Harga sembako di OP juga di bawah harga pasaran, yakni Rp8.100 per kilogram untuk beras medium, Rp9.000 per kilogram untuk beras medium poles, Rp9.500 per kilogram untuk beras premium eksakti, Rp10.500 per kilogram untuk beras premium, Rp12.500 per kilogram untuk gula kemasan polos, dan Rp12.500 untuk minyak goreng kita, serta tepung terigu kita yang dijual seharga Rp8.000 per kilogram. Operasi pasar di kelurahan dengan sistem pemesanan ini juga berlangsung di kelurahan yang lain dengan jadwal masing-masing. Penyebaran virus corona turut mempengaruhi kondisi perekonomian di Kota Madiun. Hal ini tampak dalam data yang dihimpun Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun. Pada April 2020, Kota Madiun mengalami deflasi sebesar 0,19%. Kasih Statistik Distribusi BPS Kota Madiun, Ida Ayu Damayanti mengatakan, deflasi terjadi karena adanya penurunan indeks harga konsumen atau IHK pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 1,31%, serta penurunan IHK pada kelompok transportasi sebesar minus 0,01%. Selain itu, menurunnya daya beli masyarakat selama masa pandemi dan upaya pemerintah untuk tetap menjaga stok makanan aman juga turut mempengaruhi kondisi deflasi. Lebih lanjut, Ida menjelaskan, beberapa komoditas pangan yang mengalami penurunan harga, antara lain daging ayam ras, cabai merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Meski patut diwaspadai, namun Ida mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian ini sangat bergantung terhadap masa pandemi. Jika tidak segera berakhir, dikhawatirkan deflasi akan semakin tinggi pada bulan berikutnya. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Di tengah pandemi virus corona, umat Buddha di Kota Madiun tetap melaksanakan peribadatan Hari Raya Waisak 2564 atau 2020. Peribadatan yang berlangsung di Vihara Vimalakirti, Majelis Nisiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia, Jalan Bangka, Kamis 7 Mei 2020. Kegiatan tersebut dihadiri 10 jemaat, sembahyang juga dilakukan secara online menggunakan live streaming, dipandu langsung dari Jakarta. Pandita Buddha Paryomo menuturkan, perayaan Hari Raya Waisak tahun ini memang berbeda. Biasanya, umat Buddha ke Jakarta dan Candi Borobudur untuk merayakan detik-detik Waisak. Namun kali ini cukup di daerah masing-masing. Hal itu dilakukan untuk pencegahan penyebaran virus corona. Meski kegiatan peribadatan cukup berbeda dari tahun sebelumnya, hal itu tidak mengurangi kusyuknya ibadah yang dilakukan para jemaat. Pun tak mengurangi makna Waisak bagi umat Buddha di Kota Madiun.
Tak hanya doa bersama dan sembahyang pagi dan sore, para jemaat juga diajak melaksanakan doa tambahan 2 jam sehari agar wabah virus corona segera berakhir. Selain itu, juga dilaksanakan bakti sosial dengan membagikan masker kepada masyarakat. Kita mengadakan Waisak kali ini bukan mengadakan, tapi kita sembahyang di wihara dipimpin langsung dari Jakarta pakai live streaming, Mas. Jadi kita di sini ikutin. Tidak banyak umat yang datang ini sembahyang di rumah masing-masing, ini mungkin beberapa keluarga yang di sini semua ya, keluarga yang di rumah sini gitu. Hari ini ada pandemi, jadinya mesti harus hati-hati juga ya, kita menjaga pemerintah juga nih sama-sama supaya menjaga supaya nggak penyebarannya nggak semakin meluas gitu. Dana Bansos Program Sosial Safety Net yang dialokasikan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengintervensi warga terdampak COVID-19 mulai dicairkan. Sehubungan dengan hal itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar rakor secara virtual bersama Bupati Wali Kota se-Jawa Timur Rabu 6 Mei 2020. Rakor tersebut bertujuan untuk koordinasi terkait penyaluran bansos untuk warga terdampak COVID-19. Dalam rakor, Gubernur Khofifah meminta kepada Bupati dan Wali Kota untuk segera menyelesaikan proses penyampaian data by name, by address kepada Kementerian Sosial melalui Pusdatin sebagai dasar pemberian bantuan sosial tunai kepada warga masyarakat terdampak COVID-19, yakni senilai Rp600.000 per KPM per bulan selama 3 bulan. Tak hanya itu, dalam rakor virtual tersebut, Gubernur Khofifah juga menyosialisasikan terkait bansos sosial safety net yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur. Pertama, yaitu bantuan sosial suplemen dan pelapisan bantuan pangan non-tunai BPNT. Kemudian program bantuan pangan atau tunai melalui bantuan keuangan khusus atau BKK, dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren. Selanjutnya yang kedua, bansos sosial safety net yang diberikan Pemprov Jatim adalah berupa bantuan keuangan khusus bagi warga terdampak COVID-19 yang diberikan melalui kabupaten kota. Bantuan ini disiapkan guna menyisir warga terdampak yang belum terdata dan belum mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan, BPNT, Kartu Sembako, bantuan tunai dari Kemensos, program Kartu Prakerja, maupun bantuan langsung tunai dari dana desa. Terkait siapa saja penerima bantuan keuangan khusus ini, Gubernur Khofifah menyebutkan bahwa Bupati dan Wali Kota diberikan kewenangan untuk menentukan. Penerimanya bisa bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS maupun dari non-DTKS. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Cahyono kembali menegaskan pentingnya melengkapi data-data penerima bantuan. Data-data penerima bantuan warga terdampak COVID-19. Hal ini disampaikannya pada rapat koordinasi melalui video conference yang membahas program jaring pengaman sosial dan percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Timur, Senin 4 Mei 2020. Data-data penerima bantuan wajib disetor pada 4 Mei 2020 pada pukul 00.00. Selanjutnya, bantuan akan segera disalurkan kepada penerima sesuai dengan data tersebut. Sekdaprov berharap tidak ada tumpang tindih bantuan sehingga penyalurannya tidak maksimal. Mengikuti kegiatan tersebut di ruang GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdianto mengatakan bahwa Pemkot terus berupaya untuk mematangkan data sebelum penutupan. Rusdianto juga mengatakan Pemkot telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi warga terdampak corona. Mulai anggaran khusus dari APBD 2020, mengumpulkan donasi dari masyarakat, ASN dan pegawai Pemkot, hingga bantuan dari pemerintah pusat. Keterbukaan informasi publik telah diatur dalam undang-undang, serta menjadi wadah bagi pemerintah maupun masyarakat untuk semakin meningkatkan pembangunan. Karenanya, Pemkot Madiun selalu terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan informasi.
Hal ini seperti tampak pada audiensi Pemkot Madiun dengan Forum Pelaku Lintas Masyarakat Kota Madiun, Jumat 8 Mei 2020, yakni membahas pengadaan laptop yang dilakukan Pemkot Madiun bagi siswa SD dan SMP. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Subakri, Kepala Bagian Hukum Pemkot Madiun Budi Wibowo, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkot Madiun Sulistanti, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Madiun Sri Mahendra Data. Sulistanti mengatakan bahwa informasi terkait pengadaan laptop telah dijelaskan secara rinci, baik spesifikasi, jenis, hingga harga dalam e-katalog dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP. Tanti menjelaskan e-katalog adalah marketplace pemerintah untuk melakukan penyediaan barang. Semua barang yang masuk e-katalog sudah melalui seleksi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kota Madiun Nur Aflah pun menambahkan, ada dua jenis informasi publik, yakni informasi yang sifatnya umum dan dikhususkan. Untuk informasi yang bersifat umum telah dipublikasikan melalui berbagai website Pemkot dan PPID. Sedangkan informasi dikhususkan wajib melalui mekanisme tertentu untuk mengetahuinya. Di antaranya, pemohon mencantumkan identitas, alamat, dan nomor telepon yang jelas, menyampaikan jenis informasi yang dibutuhkan, serta mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena bersifat khusus, informasi ini tidak boleh ditulis, difoto, bahkan disebarluaskan. Terkait pembiayaan untuk wabah COVID-19, Subakri menjelaskan bahwa tak semua anggaran Pemkot dialihkan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Seluruh anggaran pada APBD 2020 telah dikaji oleh tim anggaran Pemkot. Sebagian dialihkan untuk membiayai penanganan COVID-19 dan sebagian lainnya digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah bagi yang melaksanakan. Tetap jaga kesehatan, serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Deka, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar dan tetap di rumah saja. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.